Baik, saya akan membagi pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Sebelah kanan, sebelah kanan, tolong persiapkan Yeremia 31 ayat 34 sampai 34, ya. Yeremia 31 sampai 34. Kemudian yang barisan tengah, persiapkan Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Kemudian yang sebelah kiri, Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Saya persilakan untuk kita mempersiapkannya sebelum kita membaca sesuai barisan masing-masing. Baik, kita akan membaca dan mendengarkan dari barisan kanan, membaca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Silakan. Demikianlah firman Tuhan, barisan tengah Roma 2 ayat 12 sampai 16. Dipersilakan. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Kemudian bagian kiri Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Dipersilakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa kami berhadapan berdiri saat ini, yaitu kepada Allah yang kudus dan penuh kasih. Biarlah kami menaruh hormat kepadamu yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dan kami bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tolong kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan kami semua diubahkan olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah hati yang diperbaharui. Suatu kali saya berkonsultasi dengan dokter ahli jantung. Dia berkata kalau jantung manusia ada masalah dan cacat dalam cara kerjanya, tenang, rumah sakit kami ada solusi, yaitu transplantasi jantung. Perlu jemaat ketahui,
istilah hati di dalam Alkitab, dalam terjemahan aslinya disebut kardia. Makanya kalau kita ke dokter namanya kardiovaskular, kita ketemu ya istilah-istilah seperti itu ya. Tetapi dokter ini menyarankan selama jantung kita masih berdetak dan sehat, jagalah jantung dengan baik-baik. Bilang kanan kiri, jagalah jantung hatimu. 1, 2, 3. Iya. Iya, jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini nggak suruh kita copot jantung kita yang lama lalu diganti yang baru, tidak. Tetapi apa yang melatar belakangi dari pembacaan ayat yang tadi kita baca sekian banyak, kita memperhatikan ternyata umat Tuhan sepanjang perjalanan sejarah manusia, mereka jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Manusia pertama mereka gagal dalam melakukan covenant of work. Apa itu? Jadi Tuhan memberikan perjanjian kerja kepada mereka. Jadi jangan salah ya, manusia pertama diciptakan, Tuhan sudah kasih perjanjian. Namanya covenant of work, yaitu perjanjian kerja. Apa itu isinya? Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Tetapi apa yang terjadi? Dosa menginterupsi. Sehingga Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan menyebutkan dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa ada janji bahwa keturunan perempuan akan diadakan permusuhan dengan keturunan ular. Kejadian 3:15 ya. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular atau serpen, ya. Apa yang terjadi? Dan keturunan perempuan akan meremukan kepala si keturunan ular, dan keturunan ular akan meremukkan kakinya. Ini disebut dengan perjanjian kasih karunia yang disebut covenant of grace. Tetapi biar tetap diperbaharui perjanjiannya, di Kejadian pasal 4, dosa bukannya standar ataupun stabil, tetapi dosa dalam Kejadian pasal 4 meningkat dari ketidaktaatan di Taman Eden, meningkat menjadi dosa pembunuhan. Apa itu? Kakak bunuh adik, ya, tahu ceritanya ya. Lalu selanjutnya di Kejadian pasal 6, dosa pembunuhan bermutasi lagi. Dosa itu dilihat Tuhan bukan dari perbuatan saja, tetapi Tuhan melihat kecenderungan hati manusia dalam Kejadian pasal 6. Manusia cenderung semakin, apa jemaat? Jahat. Jadi manusia semakin jahat. Lalu Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dia marah. Lalu dia menghapus manusia dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia Allah. Tetapi amarah Tuhan tidak membuat dosa lenyap. Amarah Tuhan tidak menyelesaikan dosa. Dan Tuhan memberikan perjanjian selanjutnya. Kita sebut perjanjian Nuh. Apa janji Tuhan? Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Tetapi ada hukuman-hukuman yang lain. Nah, perjanjian Nuh ini diresponi Nuh dengan dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi apakah dosa lenyap? Tidak. Dosa tidak lenyap. Kita diperjumpakan dengan Kejadian pasal yang ke-11. Bagaimana manusia itu bertambah banyak, memenuhi bumi. Mereka satu bahasa, satu logat. Mereka yang seharusnya tercerai-berai ke seluruh bumi, ini ngumpul di satu tempat, Sherlock, namanya Tanah Sinear. Mereka ngumpul di situ ngapain? Mereka membuat satu bangunan menara yang tinggi. Dosa kembali bermutasi dari ketidaktaatan, pembunuhan, ya, hati yang jahat. Kini mereka berontak melawan Allah. Seorang tokoh terkenal bernama Nimrod. Dalam Kejadian pasal 11 jemaat bisa lihat. Apa yang terjadi dengan Nimrod? Dia memimpin bangsa itu.
untuk mencari nama. Ternyata dosa tidak selesai, dosa belum hilang. Lalu Tuhan mengacaukan menara itu. Dia membuat perjanjian yang baru dengan memimpin satu orang yang baru. Dia panggil satu orang baru. Siapa itu? Abraham. Jemaat tahu siapa Abraham? Nanti di rumah baca Yosua 24. Abraham, ayahnya Terah dan Nahor, mereka beribadah kepada Allah lain. Penyembah berhala yang bernama Abraham itu dipanggil Tuhan untuk menerima perjanjian yang dari Tuhan. Namanya perjanjian Abraham. Apa perjanjian Abraham? Isinya begini. Aku akan membuat namamu masyhur, dan keturunanmu akan melahirkan banyak bangsa. Dan lewat keturunanmu bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Terjemahan asli mendapat berkat adalah mendapat keselamatan. Dan hari ini kita menikmati perjanjian Abraham itu digenapi lewat satu keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, keturunan Abraham, keturunan Daud. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita baca seluruh bagian kitab suci, tadi saya udah bongkar sedikit kisah Allah kepada kita semua, supaya jemaat ngerti kenapa Tuhan memberi kita perjanjian yang baru. Tengok kanan kiri, sudah ngerti belum? Ngerti ya? Oke, puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Jadi Tuhan memberikan perjanjian baru, tapi dia tahu kapasitas manusia untuk menerima perjanjian yang baru itu tidak siap. Ya, anggur yang lama itu disimpan di kantong yang lama, tapi anggur yang baru disimpan di kantong yang baru. Ingat itu perkataan siapa? Loh, kok diem aja? Baca nggak bagian itu? Perkataan Tuhan Yesus. Oleh karena kapasitas hati manusia nggak sanggup terima perjanjian yang baru itu, Tuhan memperbaharui hati mereka. Kemarin anak-anak muda kita pergi ke Dufan. Ya, siapa udah lama nggak pergi ke Dufan, saudara? Ini macet, oke. Di Dufan ada mainan namanya halilintar. Ya, usia Mas mau diajak ke sana sekali-sekali, boleh ya naik halilintar. Seru kayak. Saya pernah beberapa tahun lalu menemani seorang boksu yang sudah senior sekali. Boksu, kenapa nggak naik halilintar? Dia sambil megangin tas anak-anak ya, dia nganterin anak-anak muda pergi ke Dufan. Apa yang dia lakukan? Dia ngomong begini, maaf, saya ada jantung. Jawaban bahasa orang tua. Artinya apa? Maaf, saya ada sakit jantung. Oke, dalam hati gue, boksu punya jantung, emang gue nggak punya, gitu ya. Anak muda terjemahnya lain, gitu ya. Selepas keluar dari Dufan, saya ajak boksunya makan bakso, pakai sambal boksu lebih enak. Maaf, saya ada lambung. Bahasa orang tua apa? Ada lambung. Padahal itu apa? Sakit lambung. Dalam hati saya juga punya lambung, gitu ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata kapasitas boksu sebagai orang tua gak berani naik putar-putar gitu. Dalam hati saya juga takut gitu ya. Saya juga takut begitu tahu selepas sampai saya udah sampai surga, udah sampai alam lain ya. Jadi jangan ngomong berani-beranian, saya juga takut itu sebetulnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dunia ini menawarkan perubahan suasana hati, bukan hati yang baru. Ya, kenapa? Kita jalan-jalan tujuannya apa? Mengubah suasana hati. Tapi hati kita berubah nggak? Enggak. Suasananya doang yang berubah. Hatinya tetap hati yang lama. Ya, ibu-ibu paling seneng kan? Siapa di sini mama-mama mertua seneng sekali diajak anak menantunya pergi ke toko emas. Ayo, seneng kan? Suasana hatinya berubah menjadi senang, ya. Jadi kita gampang sekali menemukan bahwa dunia ini menawarkan bagaimana hati kita bisa mengalami perubahan suasana hati. Tapi dunia ini tidak menawarkan bagaimana kita mengalami hati yang
baru. Suatu kali kalau kita membaca bagian Yeremia ini, Yeremia disuruh Tuhan belajar. Yeremia, pergi belajar kepada tukang periuk. Kamu perhatikan bagaimana cara dia bekerja. Lalu Yeremia pergi ke situ, dia memperhatikan bagaimana tukang periuk itu membuat periuk yang indah. Mungkin diiringi lagu yang ada film yang namanya film Ghost gitu ya. Siapa pernah nonton film Ghost? Bikin gitu ya. Oh malah gitu ya. Tahu-tahu penyok. Yang dibuat itu penyok. Ya, lalu dia kumpulin lagi jadi bola lagi, dibentuk lagi ulang. Dia bikin lagi, dia bentuk lagi. Penyok lagi, nggak sempurna lagi. Dia bentuk ulang. Berkali-kali Yeremia memperhatikan bahwa tukang periuk itu merevisi atau memperbaiki lagi periuk yang dia buat dari tanah liat. Yeremia, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa itu Tuhan? Aku akan memperbarui umatku karena hidup mereka tidak setia dengan perjanjian. Seperti hidup daripada kamu adalah seperti tanah liat ini, yaitu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebetulnya Tuhan sedang ngomong apa sama Yeremia? Yeremia, gak ada yang bisa mengubah hati manusia selain penciptanya. Ada amin jemaat? Tidak ada yang bisa mengubah hati manusia selain daripada penciptanya sendiri. Mari kita bersama-sama belajar dari apa yang difirmankan Tuhan melalui pelayanan Nabi Yeremia hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin kita tahu dan belajar ya, bahwa tak seorang pun dari kita itu mampu memenuhi tuntutan hati nurani kita sendiri. Jadi kalau jemaat bingung apa tuh yang disebut hati nurani, yaitu pertimbangan untuk memilih yang benar. Itu adalah hati nurani. Untuk memenuhi keinginan yang benar saja kita nggak mampu. Jadi untuk hidup benar aja kita nggak mampu. Memenuhi tuntutan hidup benar yang dimulai dari diri sendiri kita nggak mampu. Masih ingat waktu malam tahun baru kita ada resolusi apa? Masih ingat? Saya nanti tahun 2026 mulai 1 Januari saya akan mulai baca Alkitab lagi. Bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama? 2 minggu. Minggu ketiga sudah males lagi baca Alkitab, gitu ya. Resolusi ternyata nggak berhasil. Apakah kita butuh motivasi untuk memperbarui hati kita? Resolusi nggak berhasil, motivasi nggak berhasil juga, inspirasi nggak berhasil, ya. Jadi hidup kita diperbarui, hati kita diperbarui. Tidak bisa pakai resolusi, tidak bisa pakai motivasi, tidak bisa pakai inspirasi. Ini butuh uluran tangan Tuhan memperbarui hati kita. Jadi karena tuntutan hati nurani ini nggak bisa kita penuhi, maka kita pun gak punya kapasitas untuk memenuhi tuntutan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam pelajaran berikutnya, Yeremia dalam Yeremia 19 disuruh Tuhan, kamu beli periuk, beli buli-buli, bawa itu ke depan para tua-tua Israel, ahli-ahli Taurat. Apa yang dilakukan jemaat? Tuhan suruh pecahin periuk itu depan mereka. Perang. Ya mungkin angkatan milenial tahu film Ada Apa Dengan Cinta. Satu kalimat syairnya, pecahkan saja gelasnya biar ramai. Masih ingat film itu? Ada yang ingat gak? Oh pada muda-muda gak tahu film itu ya. Yang muda-muda gak tahu film itu zaman saya muda dulu, sekarang udah tua. Ya. Jadi dipecahin periuk itu di depan para tua-tua Israel. Apa yang terjadi jemaat? Mereka bertanya-tanya, Yeremia kamu gila, gitu ya. Tuhan ngomong apa? Kalau tanah liat itu sudah jadi periuk, sudah di oven, sudah keras, dipecahin, bisa diperbaiki lagi jemaat? Bisa dibentuk ulang? Cari lem power lause, nggak bisa. Artinya Tuhan ngomong apa?
Kalau kamu masih hatimu seperti tanah liat, masih bisa dibentuk, masih mau bertobat, masih mau nurut sama si pembuat periuk, ada kesempatan kamu menjadi periuk yang lebih indah. Tetapi kalau sudah jadi tapi dipecahkan, maka periuk itu sudah tidak ada artinya, sudah tidak bernilai. Jadi jemaat Tuhan, Tuhan ingin ngomong sesuatu kepada Israel. Aku memberikan hati yang baru, tetapi kamu tidak mau. Maka aku akan menjalankan hukuman kepada kamu. Dan dengan perkataan yang agak kejam itu, Yeremia dimusuhin orang-orang satu bangsanya. Jemaat Tuhan, kalau engkau membaca renungan Shepherd beberapa hari ini, engkau akan membaca kitab Nabi Amos. Nabi Amos protes kepada nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu ngomongnya manis-manis, ngomong kabar baik bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan pasti menolong engkau, Tuhan meluruskan jalanmu dan sebagainya. Tuhan pasti menolong engkau on the time. Pokoknya dia memberikan yang terbaik buat engkau. Lalu nabi palsu itu mendapat keuntungan karena menyampaikan kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus. Tetapi Nabi Amos berkata sebetulnya itu nabi palsu. Tuhan sebetulnya marah terhadap kalian karena dosa-dosa kalian. Oleh karena itu dalam renungan Shepherd kita berjumpa dengan protes keras Amos terhadap pelayanan nabi-nabi palsu. Tapi Yeremia, dia dengan jujur mengatakan bahwa Tuhan marah dan Tuhan gak memandang rendah dosa dan akibatnya. Tuhan tidak menyepelekan dosa. Kita keseringan bikin dosa, kita menyepelekan dosa. Tenang, nanti ada pengampunan. Tenang, nanti kebaktian ada pengakuan dosa. Bahkan menjadikan perjamuan kudus sebagai sarana untuk cuci dosa. Begitu mudahnya kita meremehkan dosa. Tapi Tuhan memandang serius dosa tidak demikian. Dosa mendatangkan maut. Tetapi karena Yeremia mengatakan yang benar, justru Yeremia dipenjarakan. Saudara tahu Alkitab memakai istilah perigi. Tempat penjaranya Yeremia itu perigi, bahasa aslinya dikatakan itu adalah lobang saluran kotoran manusia. Ada penjara kayak gitu di muka bumi ini, saudara? Yeremia mengalaminya. Bukankah kita juga pernah melihat Kristus yang berdiri di hadapan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang hafal Taurat yang ditulis di batu itu, ditulis di kertas perkamen itu. Mereka hafal betul hukum-hukum Taurat, tetapi mereka justru orang-orang yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau kita tahu masalah kita yang sesungguhnya itu seperti apa, saudara? Masalah sesungguhnya kita itu sama dengan ahli-ahli Taurat ini. Kita tahu firman, ya. Kita tahu, bahkan kita hafal ayat-ayat firman Tuhan. Tapi sulit untuk taat kepada firman. Kita seperti orang yang berkaca, kita tahu kekurangan kita dengan penampilan kita dan kita bisa memperbaikinya. Tetapi yang di dalam ini gak bisa diperbaiki. Kita hanya memperbaiki penampilan luar kita. Hidup batiniah kita merana, kita gak peduli, kita gak berusaha memperbaikinya. Dan kita butuh uluran tangan Tuhan untuk memperbaikinya. Jadi jemaat Tuhan, bukankah ini masalah kita orang Kristen? Kita tahu firman, kita hafal firman. Tiap hari kita dimanjakan dengan kita bisa dengar khotbah dimanapun kita mau, ya. Tapi tak satu pun bisa kita taat. Apa yang terjadi? Kalau tadi kita membaca bagian dalam surat Roma pasal 2, Tuhan yang bekerja. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menyingkirkan hati umatnya yang memberontak itu. Dan digantikan dengan hati yang mengasihi. Jadi ini cara kerja Tuhan ternyata, ya. Secara misterius Tuhan bekerja. Gimana caranya Tuhan mengubahkan hati seseorang? Jadi saudara jangan tanya gimana caranya, Pak. Kalau kita lihat dalam Alkitab, itu pun di luar nalar kita. Kenapa? Contoh, Tuhan pakai Raja Kores untuk memberkati Israel. Saudara tahu Raja Kores?
raja orang kafir ya dipakai Tuhan untuk memberkati orang Israel dengan mengizinkan mereka pulang ke tanah perjanjiannya, dengan mengizinkan mereka membangun lagi tembok Yerusalem, membangun lagi bait Allah. Orang kafir diubahkan hatinya oleh Tuhan. Berbanding terbalik dengan Fir'aun pada zaman Musa dalam kitab Keluaran. Catat baik-baik kalimat-kalimat seperti ini. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun supaya Israel jangan keluar dari tanah Mesir. Ting, kita dapat sesuatu yang melembutkan hati, yang mengeraskan hati, yang bisa mengubah hati orang adalah tangan Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita, tangan Tuhan mengubah hati kita. Pada momen Prapaskah ini, adakah kita berdoa, Tuhan, ubah hatiku. Jangan biarkan aku terlihat seperti orang yang kemarin, yang orang-orang lihat. Ya. Pernah kita berdoa, Tuhan, ubah hatiku yang keras ini. Aku berpikir aku sudah benar. Nah ini loh, ya, kita tuh berpikir sudah benar, sudah mantap, sudah lakukan firman. Tanpa kita sadari, kita jatuh dalam dosa yang lain. Dan kita butuh uluran tangan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Yang kedua, lewat Yeremia, Tuhan ingin kita belajar apa? Bahwa kita itu taat tapi tidak sempurna. Dan taat yang sempurna itu hanya bisa dilakukan satu orang, yaitu Kristus. Minggu lalu, kalau saudara mencatat khotbah minggu lalu, pencobaan Yesus di padang gurun, berapa hari jemaat? Berapa hari jemaat? Ini jemaat tuh pada ngantuk atau gimana? Coba lihat kanan kiri, berapa hari? 40 tahun, 40 hari. Yesus gak punya waktu 40 tahun. Kenapa 40 hari? Dia mewakili untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Israel sejati yang dikehendaki Tuhan. Lewat 40 hari pencobaan, dia menunjukkan ketaatan. Ketika perutnya lapar, iblis datang, ya. Tetapi Yesus tidak turuti kemauan perutnya dengan mengubah batu jadi roti. Yesus taat pada firman Tuhan. Kemudian pencobaan yang kedua pun datang. Yesus disuruh lompat ya dari bubungan tinggi bait Allah dan supaya malaikat melayani dia. Yesus tetap taat bahwa ada mitos yang mengatakan Mesias sejati itu akan lompat dari tempat tinggi dan dia tidak mati. Ya, itu mitosnya orang Israel. Dan mereka lagi menunggu-nunggu ada orang yang lompat dari tempat tinggi dan dia tidak mati. Itulah Mesias. Tapi Yesus tidak mau menggenapi mitos itu. Yesus ingin menggenapi firman Tuhan. Dengan cara apa? Taat. Kemudian dalam sebuah film, judul filmnya The Chosen. Itu Yesus digodai iblis. Semua kekuasaan dunia ini akan jadi milikmu kalau engkau sujud menyembah aku. Dalam adegan film ini, ketika Yesus sujud menyembah iblis, apa yang terjadi? Pontius Pilatus sujud di depan Yesus. Herodes sujud di depan Yesus. Orang-orang yang tadinya berteriak salibkan dia, mereka menyembah Yesus. Ahli-ahli Taurat menyembah Yesus. Yesus diberikan jalan pintas untuk mendapatkan kemuliaan. Tetapi Yesus dalam Filipi 2 dikatakan, dia taat sampai mati. Dia memikul salib. Dia tidak memilih jalan pintas, tetapi dia taat pada jalan salib. Kemuliaan itu dia lewati lewat jalan yang paling susah. Itulah ketaatan Kristus. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan gak sempurna. Kalau ketaatan kita ingin sempurna, datanglah pada Kristus. Setuju jemaat? Amin ya. Kita ditolong Kristus untuk melihat bahwa kita ini gak bisa taat. Nah, Israel pernah berupaya dengan kekuatannya sendiri. Mereka beribadah yang kelihatan mereka taat pada Tuhan.
Mereka datang ke rumah Tuhan, mereka menyanyi bagi Tuhan, mereka memainkan musik bagi Tuhan, mereka memberikan persembahan bagi Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Aku benci dengan semua perayaanmu, aku benci dengan ibadahmu, karena kamu datang tidak dengan hati yang baru. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu Tuhan gak nulis lagi kitab Taurat di atas batu. Tuhan mau menuliskan firman-Nya di hatimu dan di hatiku. Itu kehendak Tuhan. Supaya apa? Kamu bukan cuma apal, kamu bukan cuma tahu, tapi kamu benar-benar hidup terintegrasi dengan firman Tuhan. Let the word embodied in your life. Biarkan firman itu berinkarnasi di dalam dirimu, sama seperti Kristus yang adalah firman Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Saya cerita sedikit tentang panggilan pertama Yeremia. Ketika itu Yeremia masih muda, Tuhan panggil dia, Yeremia, kamu kupanggil jadi nabi bagi segala bangsa. Apa jawaban Yeremia? Nanti baca Yeremia 1 ya jemaat di rumah ya. Yeremia ngomong apa? Ah Tuhan, aku masih muda. Jemaat Tuhan mirip kita ya. Minggu depan bantu pelayanannya. Jangan saya. Kalau Yeremia ahnya di depan, kita ahnya di belakang. Bulan depan bantu jadi singer ya. Jangan saya mah penyanyi kamar mandi, nggak bisa nyanyi ya. Padahal suaranya bagus, tapi nggak mau jadi bantu pelayanan singer. Udah tahu departemen liturgi musik itu kekurangan SDM gitu ya. Bantu-bantu nggak apa-apa. Jemaat ada yang suaranya bagus dan layak kriterianya, silakan daftarkan diri saudara melayani ya. Di tim besuk juga sama. Jadi jemaat kalau diajak besuk mau nggak? Nggak berani jawab ya. Jadi tim besuk ya. Jadi majelis. Ayo siapa mau jadi majelis? Lalu Yeremia berkata, jangan aku Tuhan, aku masih muda. Sama kayak jawabannya Musa waktu pertama kali Tuhan panggil. Tuhan, sesungguhnya aku najis bibir, aku gak bisa ngomong, aku gagap. Itu Musa. Jadi banyak di Alkitab hamba-hamba Tuhan pada awal panggilannya mereka nolak panggilan Tuhan. Tapi Tuhan kita itu hebat. Dia paksa. Tuhan kita tuh pribadi yang memaksa ya. Aku kalau udah mau pakai kamu, masa bodoh kamu mau atau enggak, pokoknya kamu dipakai. Waduh, serem. Itu Tuhan kita. Jadi jemaat Tuhan, suatu kali saya ketemu dengan beberapa rekan waktu di sekolah Alkitab, beberapa rekan yang saya kenal. Dia kan direktur ini, sebelah kiri. Dia pemilik outlet terkenal ini. Saya tanya sama mereka, kalian ngapain sekolah Alkitab? Ngabis-ngabisin lahan hamba Tuhan aja. Gitu ya. Mereka jawab gini, usaha kami dibikin hancur karena dulu kami pernah menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Jadi dibikin hancur dulu hidup lo, baru kamu memberikan hidupmu bagi Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan hancurkan hidupmu, hancurkan usahamu, ingat jangan-jangan kita dulu pernah nolak panggilan Tuhan. Dan ketika Yeremia taat pada kehendak Tuhan, apa yang terjadi jemaat? Yeremia ditolak. Tuh kan Tuhan, aku ditolak, dipenjara lagi. Tenang Yeremia, kamu gak sendirian. Kamu kan kemarin ngomong kamu gagap gak bisa ngomong. Nih, ku jejelin firman Tuhan ke mulutmu. Tuhan menyentuh mulut Yeremia. Supaya apa? Perkataan Tuhan ada di dalam mulut Yeremia. Tapi yang satu ini, Yesus, dia adalah firman yang jadi manusia. Ditolak jemaat? Ditolak. Yohanes 1 ayat 11, dia ditolak oleh umat miliknya sendiri. Bayangin. Hari-hari ini kita menolak Yesus enggak? Iya. Ketika kita dipuji pelayanan kita, ya, kita senang. Ketika kita dikritik pelayanan kita enggak senang. Sesungguhnya pelayanan kita lakukan sedang berpusat pada diri kita sendiri, pada ego kita sendiri. Dan kita tidak menempatkan Kristus di tahta kemuliaan.
yang seharusnya dia duduki. Kita tidak lagi menempatkan Kristus di atas segalanya. Nanti di rumah baca Injil Matius, temanya adalah Yesus sebagai raja, ya. Makanya diajarin di Matius 1, inilah Yesus Kristus silsilah, Yesus Kristus anak Daud. Kenapa disebut anak Daud? Dia adalah anak raja, maka dia raja. Doa Bapa kami diajarkan apa? Datanglah kerajaanmu. Matius 6:33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Itu Matius ngomong soal the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Kita nggak ngerti apa kerajaan Allah. Artinya ada satu domain, satu tempat di mana Tuhan satu-satunya yang berkuasa, dan domain atau tempat itu adalah hidupmu dan hidupku. Hanya saja kita tidak menempatkan Kristus dalam tahta hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang menolak Kristus. Tadi kita membaca pada bagian Ibrani 10. Lalu bagaimana Tuhan memperbarui hati kita? Dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang mengubahkan engkau dan aku, supaya engkau dan aku memiliki hati yang baru. Hati yang mengasihi. Makanya nanti kalau baca di Galatia pasal 5, kita ketemu dengan buah-buah Roh Kudus. Jemaat ingat buah Roh Kudus ada berapa? Ada 1, rasanya 9. Buah Roh Kudus 1, yaitu kasih 9 rasa, ya. Puji Tuhan ya. Jadi seperti demikian. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu hati yang baru. Jadi makanya Tuhan berikan kita buah Roh Kudus, itu adalah hasil dari pembaruan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi sangat lengkap ya gimana caranya Tuhan bekerja di dalam kita. Dan pada momen Prapaskah ini, maukah kita mengambil bagian dalam perjalanan Kristus yang ditolak, menderita sengsara? Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita betapa seriusnya Tuhan terhadap dosa, dan betapa mahalnya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya hidup kita diperbarui. Jadi jemaat Tuhan, mari kita pulang dari sini dengan tidak menganggap remeh dosa kita. Pulanglah dari sini dengan berharap Tuhan menjamah hidup kita, hati kita. Minta Tuhan perbaharui kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak minta berkat, kami tidak minta kesuksesan. Bahkan mungkin ketika tubuh kami sakit saat ini, kami tidak minta kesembuhan. Yang kuingini hanya Engkau saja. Mari jemaat katakan kepada Tuhan bahwa Engkau hanya menginginkan Tuhan dalam hidupmu, lebih dari segalanya. Tuhan, aku ingin Engkau mengubah hatiku. Kalau hatiku keras, hatiku menyepelekan dosa, hatiku tidak lagi peka dengan hati nurani sendiri, bahkan suara Roh Kudus, bahkan pengkhotbah terbaik sekalipun tidak bisa mengubahkan hati kami. Kami butuh jamahan kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan yang tidak berdaya ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan kami menjadi umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.